Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin, aku Maria Mumtazah dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngejelasin salah satu materi matematika peminatan kelas 12, yaitu aplikasi turunan fungsi trigonometri. Pada video kali ini, aku bakal ngejelasin mulai dari materi prasyarat, apa saja aplikasi turunan fungsi trigonometri, soal beserta pembahasannya. Materi prasyarat yang pertama yaitu turunan fungsi trigonometri. Di sini ada 3 fungsi trigonometri yang paling sering kita jumpai. Ada sin, cos, dan tan. Sin diturunkan menjadi cos, cos diturunkan menjadi min sin, dan tan diturunkan menjadi secant kuadrat x. Nah, ini gampang banget ya dihafalnya. Lanjut ke materi prasyarat yang kedua. Materi prasyarat yang kedua yaitu kuadran dan sudut istimewa. Di sini terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama dari 0 derajat sampai 90 derajat yaitu sin cos tan bernilai positif. Kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat sin bernilai positif. Berarti tan dan cos di kuadran 2 bernilai negatif. Kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat tan bernilai positif. Kuadran terakhir yaitu kuadran 4, 270 derajat sampai 360 derajat yang bernilai positif yaitu cos. Atau cara mudahnya untuk mengingat apa aja sih yang positif di setiap kuadrannya, yaitu semua sindikat tangannya kosong. Semua positif, sindikat atau sin di kuadran 2 bernilai positif, tangannya atau tan di kuadran 3 bernilai positif, dan kosong. Cos di kuadran 4 bernilai positif. Lalu sudut istimewa. Di sini terdapat 5 sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. 5 sudut ini dikatakan sebagai sudut istimewa karena mereka jika di sin, cos, dan tan kan, mereka punya nilai-nilai sederhana sebagai berikut. Masuk ke aplikasi turunan fungsi trigonometri. Di aplikasinya ini yang pertama ada untuk menentukan fungsi naik, yaitu f aksen x lebih dari 0 atau bernilai positif. Lalu fungsi turun, f aksen x kurang dari 0 atau bernilai negatif. Lalu ada titik stasioner, f aksen x sama dengan 0. Ini juga untuk menentukan titik maksimal dan titik minimum, dan lain-lain. Sebenarnya ada banyak aplikasi turunan fungsi trigonometri yang lainnya, tapi di sini yang bakal aku bahas yaitu menentukan fungsi naik dan fungsi turunnya. Langsung aja kita masuk ke contoh soal daerah fungsi naik dan fungsi turun. Soal pertama yaitu pada fungsi fx sama dengan sin 2x dengan interval x lebih dari 0 derajat kurang dari 360 derajat, maka tentukanlah daerah fungsi naik dan fungsi turunnya. Di cara pertama yaitu kita masukin dulu fungsinya. Fx sama dengan sin 2x lalu kita turunin f aksen x sama dengan 2 cos 2x. Nah, ini kenapa bisa jadi 2 cos 2x? Karena dari sini nih, 2 dikali 1. Di sini sebenarnya ada angka 1 tapi nggak ditulis. 2 dikali 1, 2. Sin diturunin jadi cos, 2x-nya tetap. Jadi turunannya yaitu 2 cos 2x. Nah, di sini syaratnya harus sama dengan 0. Jadi 2 cos 2x sama dengan 0. Lalu kita 2-nya ini kita pindah ke sini. Jadi cos 2x sama dengan 0 dibagi 2. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Cos 2x sama dengan 0. 0 itu bentuk lainnya sama aja kayak cos 90 derajat. Kenapa nggak pakai sin 0 derajat? Karena kan kita pakainya cos. Jadi bentuk lainnya juga harus cos. Nah, 0 sama dengan cos 90 derajat. Nah, kalau udah kayak gini, kalian masih ingat nggak sih bentuk yang gini? Cos x sama dengan cos alpha. Maka x-nya sama dengan plus minus alpha ditambah k dikali 360 derajat. Kan kita juga punya ya, cos 2x sama dengan cos 90 derajat. Berarti x-nya itu adalah ini 2x, alpanya yaitu 90 derajat. Langsung aja kita masukin, berarti 2x sama dengan plus minus 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Ini kan agak enak dilihat ya 2x ini, karena bentuknya harusnya tuh x sama dengan, bukan 2x sama dengan. Jadi 2-nya kita pindahin aja ke sini, jadi ini dibagi 2. Maka x sama dengan plus minus 90 dibagi 2, 45 derajat, ditambah k 360 bagi 2 sama dengan 180 derajat. Jadi ini ada rumus x-nya buat mencari x tentunya. Kita bakal masukin k yang berbeda-beda mulai dari k sama dengan 0.
Nah, kalau K-nya sama dengan 0, maka X yang didapat yaitu min 45 derajat dan 45 derajat. Ini kenapa yang didapatin itu 2? Kan nggak ada X1, X2. Ya kan di sini ada plus minus. Jadi yang ini tuh kenapa ada ini dapat dari yang min, kalau yang ini dapat dari yang plus. Nah, lanjut. K sama dengan 1, X yang didapat yaitu 135 derajat dan 225 derajat. K sama dengan 2, X-nya 315 derajat dan 405 derajat. Nah, ini nggak bakal kita lanjutin sampai K sama dengan 3, karena K sama dengan 2 aja X-nya itu udah 405 derajat, berarti otomatis kesananya juga bakal lebih dari 360 derajat. Ini kita nggak boleh melebihi dari 360 derajat, karena ini ketentuannya itu X harus kurang dari 360 derajat. Jadi HP yang kita dapat itu ada ini, 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Sama tambahannya itu ada 0 derajat dan 360 derajat, dapat dari ini, si intervalnya, atau di soal. Maka selanjutnya yaitu dari nilai HP atau X yang tadi udah kita dapat itu yang ini, itu bakal menjadi nilai buat dimana kita menentukan itu fungsinya naik atau turun. Nah, di sini kita buat dulu garis bilangan atau garbilnya, dan kita masukin angka-angka X-nya. Nah, ini udah dimasukin, dan di sini kita bakal tahu ya, di sini tuh bakal naik atau turun, di sini naik atau turun, ini juga, ini juga, ini juga. Jadi ini tuh bakal kayak jadi interval-intervalnya gitu loh. Oke, caranya yaitu kita substitusi ke F aksen X. Jadi, kan yang kita mau tahu tuh ini tuh naik atau turun dengan cara positif atau negatif kan di sini. Berarti kita bakal masukin bukan angka ini atau angka ini, tapi kita masukin angka di antara angka ininya. Jadi kita bakal masukin angka di sini. Ya, jadi dari 0 derajat sampai 45 derajat kita pilih misalnya 30. Kan 30 derajat ada di ini kan, interval 0 derajat sampai 45 derajat. Terus di 45 derajat sampai 135 derajat kita pilih 60. Lalu di sini kita pilih 180. Lalu kita di sini pilih 300 derajat, dan di sini kita pilih 330 derajat. Jadi nanti nilai-nilai ini tuh bakal kita substitusi ke F aksen X. Lalu setelah kita substitusi, nanti kita lihat hasilnya tuh mereka positif atau negatif. Kalau misalnya ini hasilnya positif berarti naik. Misalnya ini hasil negatif berarti turun. Nah, lanjut dari angka yang tadi kita pilih nih, maka kita substitusi ke F aksen X sama dengan 2 cos 2X. Maka kita substitusi ya dari 30 derajat. Maka F aksen 30 derajat sama dengan 2 cos 2 dikali 30 derajat. 30 kali 2 sama dengan 60 derajat. Nah, 60 derajat ini ada di kuadran pertama, di mana cos bernilai positif. Berarti jawabannya positif. Nah, sebenarnya ini yang berguna itu atau yang penting yaitu tanda plus minusnya aja. Yang ininya tuh gak terlalu, karena kita kan mau menentukan fungsi naik atau turun. Jadi ya udah kita pokoknya lihat aja plus minusnya. Ini kita tulis dulu hasilnya biar gak lupa. F aksen 30 derajat sama dengan plus 1. Lanjut kita substitusi X-nya sama dengan 60 derajat. 2 cos 2 dikali 60 derajat. 60 kali 2 sama dengan 120 derajat. Nah, 120 derajat ini ada di kuadran 2. Berarti cos 120 derajat itu bernilai negatif, karena yang di kuadran 2 yang positif kan sin kan. Kita tulis saja hasilnya. Lanjut kita substitusi yang 180 derajat. 180 kali 2 sama dengan 360 derajat. 360 derajat itu ada di kuadran 4, kuadran terakhir di mana cos itu bernilai positif. Berarti ini udah pasti positif nilainya. Kita tulis. Lanjut kita substitusi yang X sama dengan 300. 300 kali 2 sama dengan 600. 600. Nah, kalau ada kasus yang kayak gini nih. Ini kan 600 kan lebih dari 360 derajat. Kita bakal bingung kan, ini tuh masuk di kuadran mana sih? 1, 2, 3, atau 4? Nah, caranya yaitu kalau ada yang lebih dari 360 derajat, maka kita kurang dengan 360 derajat. 600 kurang 360 derajat sama dengan 240 derajat. Nah, 240 derajat ini ada di kuadran 3, di mana yang positif itu tan, maka cos bernilai negatif. Ini makanya min 1, kita tulis hasilnya. Ya, kita substitusi yang terakhir yaitu X sama dengan 330 derajat. 2 cos 2 dikali 330 derajat sama dengan 660 derajat. Ini sama kayak tadi ya, kita kurang dulu sama 360 derajat. Ini dikurang sama dengan 300. Nah, 300 itu masuk ke kuadran 4, di mana cos bernilai positif. Jadi ini udah pasti positif. Nah, ini udah kita dapat ya nilai-nilai, lebih tepatnya tanda-tandanya. Ini plus minus plus minus plus. Nah, dari sini udah kita nemu
Berarti tinggal kita masukin ke garis bilangan yang tadi. Oke, sekarang kita balik dulu ke garis bilangan yang awal tadi. Kan tadi kita udah masukin ya di sini 0 sampai 45 kita pilih angka 30. Masih ingat tadi hasilnya berapa? Ya, benar. Tadi kita di sini masukin 30 dan hasilnya plus. Ini minus, ini plus, minus, dan plus. Kita tulis dulu tanda-tandanya. Nah, di awal aku udah bilang kalau misalnya dia plus berarti fungsi naik, kalau minus berarti dia fungsi turun. Jadi kita tulis dulu biar kita gak bingung. Kita tandain gini. Nah, ini berarti fungsi naik di sini, ini juga di sini naik, di sini turun, dan di sini turun. Ya, jadi kita udah dapat kesimpulannya, yaitu fungsi naik pada interval X lebih dari 0 derajat kurang dari 45 derajat, X lebih dari 135 derajat kurang dari 225 derajat, dan X lebih dari 315 derajat kurang dari 360 derajat. Dan fungsi turun pada interval X lebih dari 45 derajat kurang dari 135 derajat, dan X lebih dari 225 derajat dan kurang dari 315 derajat. Oke, sekarang udah ada di penghujung slide dan aku bakal ngasih bonus buat gambar grafik fungsi naik dan fungsi turunnya. Jadi kan tadi kita udah dapat kan himpunan X-nya. Ini kita masukin dulu ke sini. Nah, ada 45 derajat, 135 derajat, dan lain-lain. Nah, sebenarnya buat gambar grafik itu kita harus tahu dulu nilai maksimum dan nilai minimumnya. Di sini aku nggak bakal tutorial buat nyari tahunya. Oke, ini udah kita tahu aja. Ada nilai maksimumnya 1 dan nilai minimumnya ada minus 1. Nah, udah kita tinggal masukin aja deh. Nah, ini naik, turun, naik lagi, turun lagi, dan naik. Yeay. Oke, sekian pembelajaran matematika asyik tanpa panik bersama Maria untuk materi aplikasi turunan fungsi trigonometri. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan kita semua selalu dilimpahi rahmat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.